Laporan video pemecahan masalah, laporan IKI. Meningkatkan pemahaman peserta didik pada pembelajaran biologi di kelas 12 MIPA, materi respirasi aerob dan respirasi anaerob oleh Hendrawati SSI, guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Deskripsi permasalahan. Materi katabolisme merupakan materi biologi yang diajarkan di kelas 12 dengan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Supaya peserta didik dapat memahaminya, maka guru akan menjelaskannya secara klasikal. Dijelaskan tahapan proses respirasi aerob yang meliputi proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Materi ini merupakan materi yang menyangkut proses biokimia dalam tubuh, sehingga siswa atau peserta didik harus mengetahui dasar ilmu kimia. Untuk menjelaskan reaksi biokimia ini, guru memerlukan waktu yang cukup lama supaya peserta didik paham dan mampu menganalisis. Guru harus mencari metode pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik memahami dan menganalisis materi katabolisme. Akar permasalahan. Peserta didik sulit memahami materi respirasi aerob dan respirasi anaerob karena proses biokimia terjadi dalam sel. Dan guru memerlukan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan reaksi biokimia tersebut. Alternatif solusi. Untuk mengajak peserta didik memahami materi respirasi aerob dan anaerob ini dengan cepat, maka guru melakukan langkah pembelajaran sebagai berikut. Pertama, guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok untuk bisa berdiskusi dan berinteraksi secara langsung dengan teman-temannya. Kedua, guru membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berupa permasalahan yang harus dicarikan solusi dalam diskusi kelompok. Ketiga, guru memberikan sumber belajar yang beragam, seperti video pembelajaran di YouTube, TikTok, tulisan di blog, dan tentunya kebebasan untuk menggunakan internet dalam menyelesaikan LKPD secara kelompok. Keempat, guru mempersilakan peserta didik untuk menggunakan HP masing-masing untuk menuliskan hasil diskusinya dalam bentuk PowerPoint. Kelima, peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas dan dibuka sesi tanya jawab. Inilah hasil pemecahan masalah. Pada slide ini disertakan dokumentasi berupa pembelajaran yang telah dilakukan menggunakan metode diskusi kelompok dengan menggunakan PowerPoint. Ini adalah dokumentasi peserta didik sedang melakukan diskusi kelompok. Di sini terlihat peserta didik berkelompok terdiri dari 6 orang mendiskusikan permasalahannya pada setiap kelompok. Masing-masing kelompok diberikan permasalahan yang berbeda. Dan berikut adalah dokumentasi peserta didik sedang melakukan presentasi. Tampak peserta didik sangat kreatif dalam menjelaskan permasalahan dari setiap kelompoknya. Dan peserta didik yang lainnya itu tampak antusias menyimak dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh kelompok lainnya. Dan di sini dibuka sesi tanya jawab sehingga komunikasi berjalan lancar dan permasalahan dari setiap kelompok itu dapat dipahami oleh setiap peserta didik. Hasil pemecahan masalah. Peserta didik sangat antusias melakukan diskusi dalam kelompoknya dan ketika setiap kelompok melakukan presentasi, setiap peserta didik menyimak dan melakukan tanya jawab atas permasalahan materi. Peserta didik dapat memahami perbedaan respirasi aerob dan anaerob dalam waktu lebih cepat. Hal ini terlihat dari hasil ulangan yang nilainya lebih baik. Demikian laporan pemecahan masalah untuk laporan IKI.